Summa sya'a indal mutaakhirin. Nah ini. Summa sya'a indal mutaakhirin. Kemudian tersebar sumerambah ya. Indal mutaakhirin kepada ulama akhir. Ulama itu ada yang mutaqaddimin, ada yang mutaakhirin, ada yang salaf, ada yang kholaf. Jadi mutaakhirin sama dengan kholaf, mutaqaddimin sama dengan salaf. Nah, tersebar menurut ulama mutaakhir. Mutaakhir itu ya mulai Ibnu Taimiyah terus itu sudah mutaakhir. Malah sebelum Ibnu Taimiyah yang tabi'i jadi anggap mutaakhir. Nah, memberi makna sunnah semacam ini. Anna sunnata, bahwa sunnah. Nah, sang tilawah suka gelem artinya anna kok bahwa itu. Anna sunnata sesungguhnya sunnah itu ya. Dia bimakna, yaitu bimakna dengan makna al-mustahab wal mandub. Jadi sunnah itu artinya ya mustahab. Mustahabun itu artinya yang asal itu artinya habba yahubbu, senang, disenangi. Tapi kemudian diterjemah dengan anjuran. Wal mandub sama, sunnah, mustahab, mandub itu artinya sama. Wa huwa alladzi jara alaihi amalu ahli usul. Nah, ini yaitu alladzi jara alaihi, yang berlaku jaro kasar Melayu artinya. Jaro yang berlaku alaihi pada makna ini amalu ahli usul wal fikhi, perbuatannya ahli usul dan ahli fikih. Ya, jadi ini yang berlaku makna menurut ahli usul dan ahli fikih. Berarti sunnah itu artinya sama dengan mustahab atau sunat gitu. Kita itu sunat. Jadi itu menurut ahli fikih. Jadi ahli itu ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli usul fikih. Jadi ahli usul itu artinya ahli usul fikih. Wal fikih ahli fikih apa bedanya itu? Ini. Apa Pak Yai Arifin? Bedanya orang ahli usul fikih kalau ahli fikih. Orang mana ahli hadis? Ini. Imam Bukhari itu ahli hadis. Terkenalnya, tapi ya sebenarnya ya ahli fikih juga. Ini Imam Syafi'i terkenalnya ahli fikih. Jadi Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali itu semua juga ahli hadis, tapi yang terkenal mereka itu ahli fikih. Jadi al-fiqhu, fikih itu artinya diartikan dengan hukum atau pemahaman. Al-fiqhu al-fahmu. Nah, pemahaman atau hukum-hukum mengenai beberapa masalah. Jadi itu fikih itu, iki wajib, iki mustahab, iki sunnah, iki halal, haram. Itu adalah menurut ahli fikih. Jadi karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal
mereka itu punya kesimpulan-kesimpulan hukum, maka kemudian disebut dia ahli fikih. Ini Imam Bukhari itu nulis kitabnya ya bab hadis, bab sanad matan, bab sanad matan. Itu Imam Bukhari. Begitu pula Imam Muslim, Abu Dawud, Nasir dan seterusnya. Itu semuanya disebut dengan ahli hadis. Beda dengan ahli fikih. Ini ada bab-bab yang haram, bab-bab yang wajib dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, ahli usul fikih apa itu? Ahli usul fikih itu ya ahli tentang dalil-dalilnya fikih. Ya, inilah sholat itu wajib. Apa betul sholat wajib? Dari mana tahu? Nah, si mentokno itu ahli usul fikih. Ini para ahli usul membuat satu kesimpulan, tapi dasarnya dari Quran dan hadis. Itu ahli usul. Al aslu fil amri lil wujub misalnya. Itu dalil dari usul fikih, ahli usul fikih. Jadi al aslu fil amri lil wujub illa madallat dalil ala khilafihi. Semua perintah yang asal itu adalah menunjukkan wajib, kecuali ada yang menyelisihinya. Nah, itu bukan hadis itu. Nah, ini ad-dararu tubihul ad-daruratu tubihul mahdurat misalnya. Itu hukum-hukum dalil-dalil yang dibuat oleh para ahli usul. Nah, ahli fikih itu yang menentukan hukum-hukumnya perbuatan itu. Para al-mukallaf. Makanya ada kitab fikih, kemudian tidak mau memberikan nama fikih, tapi disebut dengan nama al-ahkam al-amaliyah. Podoai hukum-hukum amal itu ya itu fikih. Nah, ini. Nah, itu ahli fikih. Ini ahli hadis, ya pokoknya nyampe no hadisnya wae ini. Tapi sebenarnya itu juga sudah hukum itu kan ada bab-bab hadis. Nah, hukum-hukum fikih ini sudah mulai zaman siapa itu? Imam Hanafi itu sudah menyimpulkan semacam itu. Yang tertua kan Imam Hanafi. Nah, ini ahli fikih. Kemudian banyak lagi, tapi yang terkenal di kita hanya ada 4 itu yang disebut dengan ashabul madzahib. Para ahli yang punya mazhab. Nah, mazhab sebenarnya banyak di Islam, tidak hanya 4. Cuma yang masyhur yang 4 itu. Rupanya mewakili itu semuanya. Ini para jamaah. Wahadzal makna terusnya, makna menurut fikih bahwa sunnah itu adalah di makna al-mustahab al-mandub. Ini wahadzal makna lan makna iki huwal muradu, yaitu yang dimaksud fi hadzal waraqat, di lembaran-lembaran ini. Warokotun, warokotani warokot. Asalnya warokot itu ya lembaran, daun, lembaran-lembaran. Nah, fi hadil warokot, di lembaran-lembaran ini. Nah, ini. Itu yang dimaksud. Fasunnatu ala hadal maksud. Maka sunnah ala hadal maksudi,
sesuai dengan maksudnya ini, ya yaitu ma'amaru biha asyari'u laisa ala wajil ilzam. Nanti hadis-hadis semua itu isinya nih. Apa yang diperintahkan oleh syari'? Syari' itu ya Allah dan Rasulnya. Syari'. Apa yang diperintahkan ma'amaro apa sing wis perintah biha kelawan ma mau sapa asyari'u pencipta syariat. Syari' ya Allah dan Rasulnya. Laisa ala wajhil ilzam. Diperintah yang diperintahkan oleh syari' ya Allah dan Rasulnya laisa ala wajhil ilzam. Laisa yang bukan ala wajhil ilzam dengan cara wajib pada cara yang wajib. Jadi itu sunnah, artinya semua perintah yang bukan wajib gampangnya itulah sunnah yang dimaksud dalam bab ini, sunan ini. Makanya nanti isinya adalah hadis-hadis tentang perbuatan-perbuatan yang bukan wajib. Wasaprotua dan hasilnya, buahnya annahu sesungguhnya yusabu fa'iluha akan diganjar fa'iluha orang yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu tarikuha dan tidak diazab, disiksa tarikuha yang meninggalkannya. Nah, inilah makna as-sunnah. Jadi yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, diganjar orang yang mengamalkan dan tidak diazab orang yang meninggalkan. Ya sunnah-sunnah yang kita pahami selama ini. Jadi sunnah di sini adalah menurut ahli fikih, sunnah artinya yang bukan wajib. Menurut tok tapi diterangno sampene ambane dawane. Nah, ini. Nah, contoh sekarang. Nama riju min khirsis salafi anis sunnati. Namadid itu dari kata namuzajun, contoh. Contoh-contoh min khirsis salafi, dari semangatnya orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, ala sunnati terhadap perbuatan sunnah yang bukan wajib. Ini contoh. Nama riju min khirsis salafi ala sunnati. Contoh-contoh. Satu, rawa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan rawa fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya, hadisun Nu'man ibni Salimin, hadisnya Nu'man bin Salim, an Amr ibni Ausin, Amr bin Aus radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi Allah anhu padanya. Qala, ia berkata, ia siapa ini? Yang tentu Amr bin Aus. Sebelum ini kata Amr bin Aus, ini contoh suatu sunnah. Hadasani anbasah, saya diceritai
Anbasah ibnu Abi Sufyan, anak laki-lakinya Abu Sufyan bin Abu Sufyan. Qala Anbasah berkata, sami'tu Habibata, aku dengar Habibah. Habibah ini salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takulu, ia berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, man sholla isnatai asrota rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannati. Man sholla sapa sing salat isnatai asrota rakaatan rolas rakaat fi yaumin wa lailatin ing dalam sehari semalam, bunia dibangun lahu baginya bihinna dengan sebab sholat 12 rakaat itu baitun fil jannati, rumah di surga. Maka ini contoh bahwa sholat 12 rakaat itu adalah suatu sunnah. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan, kita tidak disiksa. Ini contohnya 12 rakaat. 12 rakaat itu apa saja? Mungkin ini nggak diterang, no. Tapi kalau kita lihat di Imam Bukhari, 12 rakaat itu di Bulughul Maram dijelaskan. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, terus 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu riwayat Imam Muslim. Malah yang muttafaq alaih itu 10 asyrata rakaah. Ya terserah kita pilih yang mana. Yang 12 ada, yang 10 juga ada sumbernya, dalilnya, gampangnya. Nah, kita amalkan harus ada dalilnya, harus ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nih? Malah ada lagi tersendiri, Nabi juga menganjurkan sebelum maghrib, shollu qoblal maghribi, shollu qoblal maghribi. Wa qala fis salisati liman sya'a, ada begitunya. Yang ketiganya Nabi mengatakan liman sya'a, sapa sing kang. Malah ada yang zuhur itu sebelum qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4. Jadi 14. Ini man sholla isnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannati. Qalat Ummu Habibata. Kita lanjutkan insyaallah pada waktu yang akan datang. Ya. Duluan mana sama Pak Bukhari sama Imam Muslim? Duluan mana? Bukan Muslim, duluan Imam Bukhari. Lebih tua. Imam Bukhari memang. Apa? 4 mazhab itu berada duluan
Kan Bukhari meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu setelah Imam empat ini. Setelah malam, ya. Jadi Imam Bukhari ini menangis sebentar Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hukum-hukum di fikih itu lebih dulu ada. Imam Bukhari itu kemudian mungkin saja supaya orang menyimpulkan sendiri, dia hanya bikin kitab ya bab sanad matan, gitu aja. Ya, tidak ada ini, tidak ada hukum-hukumnya, ini wajib, ini sunat, tidak ada. Ini haram, ini tidak ada. Berarti empat dari tadi tidak mengacu ke hadis Bukhari Muslim. Bukan, enggak, malah dia alih-alih sendiri dia. Ya, Imam Ahmad tidak mengacu ke Bukhari. Imam Ahmad itu malah gurunya Imam Bukhari. Ya, apalagi Abu Hanifah tidak menangi Imam Bukhari. Ya. Yang mengatakan kitab yang nomor 1 yang ada kedua Bukhari itu. Ya, memang lebih lengkap Imam Bukhari itu. Ya, sehingga ulama mengatakan kitab terbaik ba'dal Quran adalah Sahih Bukhari. Ya, itu. Ya gitu aja. Karena lebih lengkap. Imam Bukhari itu kan ada berapa 100 bab itu. Ya, ini. Memang Bukhari sengaja melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kita bahas lagi insyaallah nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.